Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menghitung pH larutan penyangga dari reaksi asam basanya, ya. Ini adalah penjelasannya. Jadi, kalau larutan penyangga itu dibuat dari reaksi asam basanya, maka di sini ada dua kemungkinan. Kalau reaksi asamnya asam lemah dengan basa kuat, maka basa akan habis membentuk garam, kemudian asam lemahnya bersisa atau berlebih, ya. Ini asam lemah dengan basa kuat. Satu lagi, kalau basa lemah dengan asam kuat, maka di sini asam kuatnya yang habis membentuk garam, kemudian nanti bercampur dengan kelebihan basa lemah. Jadi harus ada sisa basa lemah dan garam. Itu prinsip menghitung pH pada larutan penyangga yang hasil dari reaksi asam basa. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya ada 300 ml larutan NH4OH sebagai basa lemah dengan konsentrasinya 0,5 molar. Kemudian ada Kb-nya juga. Kemudian di sini ada volume asam dan molaritasnya, ya. Tulis lagi data yang diketahuinya, kemudian ditanya dan kita jawab. Nah, karena data yang di sini adalah volume dan molaritas, maka kita harus mencari berapa molnya atau milimolnya. Karena di sini volumenya mililiter, berarti kamu harus mencari milimol. Jadi kita cari dulu milimol NH4OH, yaitu volume dikali molar, yaitu 300 dikali 0,5 kita dapat 150 milimol. Kemudian milimol HCl-nya juga sama, yaitu volume kali molaritas, itu 250 dikali 0,1 yaitu 25 milimol. Nah, kalau sudah dapat milimol asam dan basanya, kita reaksikan NH4OH dengan HCl, basa lemah dengan asamnya, maka dihasilkan garam, NH4Cl, dan air. Kemudian kita buat bagan kesetimbangannya, mula-mula kita tuliskan di sini mula-mulanya 150 milimol untuk NH4OH, kemudian untuk HCl-nya 25 milimol. Nah, sekarang yang bereaksinya adalah karena di sini HCl milimolnya paling kecil, maka dialah yang habis bereaksi. Jadi NH4OH dan HCl yang habis bereaksinya itu adalah sama 25 milimol. Jadi yang tersisa sekarang adalah basa lemahnya 150 dikurangi 25 yaitu 125 milimol, sedangkan asam lemahnya habis atau tidak bersisa. Kemudian berdasarkan panas siksaknya di sini, bahwa garam yang terbentuk dilihat dari mol yang bereaksi asam dan basanya. Jadi karena koefisiennya sama, maka milimol juga sama, yaitu 25 milimol. Maka kita dapatkan adalah sisa garam dan basa lemahnya. Ini menunjukkan ciri dari larutan penyangga. Jadi kalau sudah terbentuk sisa basa, lemah, dan garamnya, kita masukkan ke rumusnya, yaitu OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam. Kb-nya 10, 2 kali 10 pangkat min 5, lalu mol basanya 125, yang ini, kemudian garamnya 25 milimol, maka kita bisa hitung di sini 125 dibagi 25 itu adalah 5, dikali Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, maka kita dapatkan ada 10 kali 10 pangkat min 5, yaitu 10 pangkat min 4. Ini maaf 5-5-nya terhapus, ya. Nah, pOH-nya yaitu min log OH min, yaitu min log 10 pangkat min 4, jadi pOH-nya 4, maka pH-nya adalah 14 min pOH atau 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Jadi pH-nya adalah 10, pH-nya adalah 10 karena yang bereaksi yang di sini ada pencampuran dari basa lemah dengan asam kuatnya. Baik, untuk selanjutnya contoh soal yang kedua itu dari percampuran asam lemah dengan basa kuatnya. Basa kuat di sini ada valensinya 2, yaitu di sini basanya adalah BOH 2 kali atau barium hidroksida. Diketahui datanya juga ada volume dan molaritas. Jadi volume asam lemahnya 30 ml dan molaritas asam lemahnya 0,2 molar. Juga diketahui harga Ka-nya karena di asam lemah. Sedangkan basanya di sini 0,1 molar untuk molaritasnya dan 110 milimol untuk BaOH 2 kali. Aduh maaf, ini belum diganti. Jadi ini BaOH 2 kali ya, bukan NaOH. Baik, mari kita hitung berapa
Milimolnya. Milimol HCOH itu adalah volume kali molaritas, yaitu 30 dikali 0,2, kita dapatkan 6 milimol. Dan kemudian ini milimol BaOH 2 kalinya, yaitu volume kali molaritas, yaitu 10 kali 0,1, yaitu 1 milimol. Maaf, ini copy paste, belum sempat Ibu ganti. Ya. Tapi di sini BaOH 2 kali yang diminta ya. Baik, reaksinya di sini adalah asam lemah dengan basa kuat barium hidroksida menghasilkan asam asetat asam formiatnya itu menghasilkan barium formiat. Di sini karena basanya bervalensi 2 sedangkan asamnya bervalensi 1, maka kita dapatkan garamnya juga bervalensi 2. Kemudian perbandingan koefisien asam dan basanya adalah 2:1. 2 untuk asam lemahnya dan 1 untuk basa kuatnya. Baik, kita buat bagian keseimbangannya. Jadi mula-mulanya kita kita simpan di sini untuk 6 milimol asam lemahnya dan 1 milimol basa kuatnya ya. Kemudian bereaksinya ini adalah karena milimol barium hidroksidanya lebih kecil dari asam lemahnya, maka ini yang habis bereaksi. Jadi BaOH 2 kali yang bereaksinya adalah 1 milimol, sedangkan asam lemahnya karena koefisiennya 2, maka di sini 2/1 kali 1, jadi 2 kalinya. Maka yang bereaksinya adalah 2 milimol, bukan 1 milimol, karena koefisiennya berbeda ya. Baik, jadi basa lemahnya tidak bersisa, sedangkan asam lemahnya ada sisa. Dari 6 dikurangi 2 didapat 4 milimol. Kemudian garamnya berdasarkan panah zigzagnya didapat adalah 1 milimol. Kenapa 1 milimol? Karena koefisien garamnya sama dengan koefisien basa lemahnya. Jadi molnya diambil yang 1 milimol. Kemudian kalau sudah terbentuk sisa asam lemah dengan dengan garamnya, maka kita masukkan ke rumus H+ adalah Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam, tapi di sini karena anionnya ada 2, jadi dikali 2. Kita masukkan harganya yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 kali 4 milimol dibagi 2 kali 1, maka didapatlah 4 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi H+-nya. Jadi pH sama dengan min log H+, yaitu min log 4 kali 10 pangkat min 4, maka kita dapatkan pH-nya adalah 4 min log 4. Demikianlah cara menghitung pH larutan penyangga dari reaksi asam basa. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian berlatih dengan soal-soal di KBM, dan materi larutan penyangga cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya bersiap-siaplah untuk menghadapi tes atau ulangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.